Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andronikus Vardamen Soltang dengan NIM saya 2305010034 dengan prodi saya TRPL Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, baik, di sini saya pada malam hari ini saya akan mempresentasikan dan saya akan menjelaskan perkembangan machine learning. Nah, baik, lanjut. Nah, di sini di pengembangan machine learning ini yaitu disingkat dengan ML ya. Nah, di sini machine learning ini adalah cabang dari kecerdasan buatan, artificial intelligence, intelligence atau disebut seperti AI yang memungkinkan komputer ini untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Perkembangannya dibagi menjadi beberapa tahap penting. Nah, lanjut. Nah, di tahap nanti sebelumnya kita di tahap selanjutnya di sini kita mulai awal mula machine learning terjadi itu di pada tahun 1950-an hingga 1980-an. Nah, di sini di 1950-an Alan Turing memperkenalkan konsep machine yang bisa berpikir lewat Turing test. Pada tahun 1957 diperkenalkannya per, perceptron model awal dari neural network oleh Franz Rosenblatt. Nah, pada tahun 1970-an hingga 1980-an fokus pada Skybolic AI, tapi keterbatasan dalam pemrosesan kompleks membuat ML atau ya machine learning mulai naik daun. Nah, untuk yang kedua, kebangkitan neural network pada tahun 1986 di sini dikatakan backpropagation mulai populer berkat penelitian oleh Rumler-Hart, Hinton, dan Williams. Ini membuka jalan untuk pelatihan jaringan neural yang lebih dalam. Dan untuk yang ketiga, era data dan komputer. Pada tahun 90-an hingga tahun 2000-an, banyaknya data digital dan peningkatannya daya komunikasi memungkinkan machine learning berkembang pesat. Nah, algoritmanya seperti support, vector, mission, yaitu disingkat SVM, descent, tree, dan random forest mulai banyak digunakan. Nah, untuk yang keempat, revolusi deep learning pada tahun 2010 sekarang. Nah, di tahun 2012 deep learning menjadi populer lewat kemenangan AlexNet dalam kompetisi Imagen. Framework seperti TensorFlow dan PyTorch memudahkan riset dan pengembangan. Yang ketiga, penggunaan ML atau disebut machine learning kini meluas ke bidang seperti kesehatan, otomotif, vintage, dan lainnya. Nah, baik, di machine learning ini ada juga jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu supervised learning. Nah, supervised learning ini ada beberapa yang disampaikan. Nah, yang pertama itu belajar dari data yang sudah diberi label. Yang kedua, contoh
ke klasifikasi, email, spam, prediksi harga rumah. Dan yang ketiga, ada algoritma. Nah, di algoritma ini ada, kalau kita bilang ada eh, cabang-cabangnya ya. Nah, untuk yang pertama itu linear regression, yang kedua logistic regression, dan yang ketiga Bayesian tree, yang keempat random forest, yang kelima support vector machine atau disingkat SVM, yang keenam neural network. Nah, untuk yang kedua, di bagian jenis-jenis machine learning ini, ada unsupervised unsupervised learning. Nah, ada juga bagian-bagiannya. Yang pertama itu belajar dari data tanpa label. Yang kedua, digunakan untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi. Yang ketiga, contoh segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen. Yang keempat, algoritma. Nah, di algoritma ini ada lagi eh, K-means clustering. Kedua, hierarchical clustering. Yang ketiga, principal principal component analysis, yang disingkat PCA. Nah, yang keempat itu autoencoder. Nah, untuk yang keempat ada di sini reinforcement learning. Reinforcement learning. Nah, mesin belajar melalui trial and error mendapat reward atau punishment. Kedua, banyak digunakan dalam game, robotik, dan sistem rekomendasi. Dan juga yang ketiga, contoh AlphaGo, DeepMind, robot otomatis. Dan yang keempat, algoritma, dan ada juga Q-learning, Deep Q network, disingkat DQN. Yang ketiga, proximal policy optimization, disingkat PPO, sorry, disingkat PPO. Baik, sekian dulu dari hasil presentasi saya. Kurang dari kesalahan saya maupun perkataan penyampaian yang kurang pas ataupun dari bahasa-bahasa yang kurang bisa dimengerti, mohon maaf karena saya masih pemula, saya masih akan lebih belajar lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.